Iya, dari sisi pemikiran memang karakternya pengetahuan itu memang mensyaratkan pasti ada perbedaan. Ayatnya sama, problemnya sama, tapi metode dan pendekatannya beda, hasilnya bisa berbeda. Kamu lihat misalnya orang buang tumpeng di laut. Itu kalau kamu pakai dalil Quran mungkin itu bisa jadi musyrik. Tapi dari perspektif budaya itu tradisi kok. Kamu bilang mubadir, enggak, orang sana lebih untung. Karena begitu ada upacara itu, turisnya jadi banyak, dia dapat uang banyak. Enggak sebanding dengan biaya tumpengnya. Itu dari sisi budaya, dari sisi ekonomi. Perspektifnya beda melihatnya. Jadi tidak semata-mata keleneh, ada banyak perspektif yang lain. Ini loh yang bikin beda-beda. Ngaji filsafat ini dilihat sebagai ngajinya ya bisa. Kalau ngajinya bagus, dilihat filsafatnya aja ya bisa. Mungkin filsafatnya dianggap sesat, tinggal melihat apanya dulu. Sesatnya apa ngajinya misalnya. Itu metode dan pendekatan namanya. Hal yang sama dilihat dari sisi yang beda, hasilnya bisa beda. Ada orang pakai tato, yang satu lihat, wah itu enggak boleh Pak, kenapa? Kalau wudu enggak bisa disentuh air. Yang satu, wah itu indah sekali Pak, susah loh bikin seni kayak gitu. Loh yang satu lihatnya dari perspektif seni, yang satu lihatnya dari perspektif fikih. Lahir perbedaan. Jadi metode dan pendekatan itu bikin pasti beda. Ayatnya sama, ulamanya membacanya secara berbeda karena keahliannya berbeda, ya hasilnya berbeda. Yang misalnya ada ayat tentang alam, wasyamsu tajri limustaqorril laha. Bagi ulama yang ngerti sains, ini diartikan sebagai ayat astronomi. Tapi nanti ulama yang ilmunya sufi, ayat ini diartikan sebagai ayat sufi. Nanti ada sufi tertentu yang mengartikan wasyamsu itu, syams itu Nur Muhammad, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Nah itu metode dan pendekatan berbeda, hasilnya berbeda. Tadi ada suara barang jatuh itu. Caramu mendekati kan beda-beda. Ada yang anggap, oh hujan-hujan ada angin, makanya ada barang jatuh. Yang satu, jangan-jangan penunggunya marah Pak itu, jatuh. Loh kesimpulannya kan beda. Barangnya satu, tapi caramu mendekati beda, kesimpulannya berbeda. Nah itulah yang bikin terjadi ikhtilaf. Yang kedua, yang bikin ikhtilaf lagi ada kelebihan dan keterbatasan. Setiap orang, cara dia berpikir, itu kan kapasitasnya beda-beda. Wawasannya juga beda-beda. Ada yang ilmunya tinggi, ilmunya rendah. Ada yang cerdas sekali menangkap. Ada yang baru dibaca berkali-kali baru paham. Itu ya ada. Jadi ya macam-macam batas berpikirnya. Itu yang bikin yang satu baru baca sekian buku, yang satu sudah baca sekian banyak buku. Yang satu susah sekali dong, yang satu cepet dongnya. Jadi yang satu agak tell me, yang satu agak cerdas. Itu beda-beda setiap orang. Jadi itu yang bikin pendapat-pendapat macam-macam. Apalagi yang ketiga, kepentingan setiap orang beda-beda. Neliti untuk apa sih? Memahami untuk apa sih kan beda-beda. Kamu nulis itu untuk apa? Yang satu untuk bikin makalah, yang satu untuk bikin tesis, yang satu untuk cari uang, yang satu untuk pasti beda sudah hasilnya. Jadi kepentingan. Dan yang terakhir dari sisi pemikiran, penilaian dan kesan. Kesan kan beda-beda. Hal yang sama, yang satu melihatnya biasa, yang satu melihatnya luar biasa. Kesan. Yang penggemarnya Madrid, lihat Madrid menang, terkesan sekali menang. Yang satu tidak suka sama sekali, biasa aja, musuhnya jelek kok. Itu kan kesan. Jadi dirimu yang menilai, yang membuat makna sesuai kepentinganmu. Dari situ lahirlah kesan.
Yang satu, oh Indonesia bisa menang sampai 9-0. Wah luar biasa ya. Yang satu, alah biasa aja. Musuhnya sih yang jelek. Itu kan cara menilai. Parameternya beda-beda. Ada loh anak kecil usia 7 tahun sudah hafal Quran. Yang satu, wow luar biasa ya. Yang satu, kasihan ya kehilangan masa kecilnya. Loh itu beda cara melihatnya. Ya kan, kesannya beda-beda. Dan dimaklumi memang manusia beda-beda. Cara menilainya pasti juga beda-beda. Disitulah sebab ikhtilaf. Yang terakhir akhlak. Sebab ikhtilaf itu ya kadang-kadang memang akhlaknya tidak terlalu bagus, suka membanggakan diri, suka buruk sangka, menuduh orang tanpa bukti, egoisme, hawa nafsunya yang bunyi, kemudian fanatisme kepada pendapat orang atau pendapat alirannya. Kalau ini urusannya akhlak. Jadi merasa diri benar, menuduh orang lain jelek, mengikuti hasrat nafsunya untuk menang-menangan, dan fanatik pada pendapat satu orang atau aliran tertentu. Wes ini sumber ikhtilaf pasti. Lima-limanya termasuk akhlak yang tercela. Fanatik pada orang atau fanatik pada aliran itu kan yang wanti-wanti oleh Nabi, laisa minna man da'a ila asobiyah. Tidak termasuk kelompokku. Pokoknya Nabi sangat tidak suka kalau ada orang asobiyah. Kenapa? Asobiyah itu sumbernya perpecahan. Kamu boleh berorganisasi ikut aliran tertentu, tapi jangan asobiyah, jangan fanatik. Tidak fanatik itu bukan berarti terus kamu jadi kutu loncat pindah-pindah aliran. Tidak. Jangan merasa dirimu paling benar, membangga-banggakan dirimu dan aliranmu. Itu pasti nanti jadi sumber konflik. Apalagi suudzon, buruk sangka. Kalau dia lawan pendapatmu, kamu cari jeleknya saja. Pada yang baik-baiknya kamu tutup mata. Itu buruk sangka namanya. Kebalikannya malah boleh. Kamu cari baiknya saja, aibnya kamu sembunyikan. Itu malah kalau di beberapa hadis disarankan. Jangan suka mengumbar aibnya orang lain. Tapi sekarang perilaku kita banyak kebalikannya. Kita suka sekali mengumbar aib. Karena info yang bisa bikin heboh itu selalu info aib. Kalau info ndak aib itu ndak ada orang kaget, biasa aja. Kalau kamu bilang, saya tadi pagi sholat subuh berjamaah, ndak ada yang kaget sama sekali. Ya. Tapi begitu kamu ngomong, saya tadi bangun kesiangan, subuhnya jam 7:30. Tunggulah sebentar lagi yang komen mesti banyak. Jadi untuk yang jelek-jelek yang komen banyak. Apalagi kamu yang sifatnya menuduh tanpa bukti, itu apalagi. Dia itu anggota PKI ternyata. Mesti rame. Terus begitu sudah rame, gegeran, macam-macam. Enggak, maksudnya PKI itu penggemar kopi Indonesia. Oh, ya ngomong dong sejak tadi. Tapi orang kan mesti sudah heboh duluan. Nah itu menuduh tanpa bukti. Itu karakter. Mesti lahirnya gegeran. Jadi membanggakan diri, nuduh tanpa bukti, egois, ingin menang sendiri dan mengikuti hawa nafsunya, dan ta'assub, fanatik, saking bangganya, saking idolanya kamu pada seorang tokoh, terus apapun dari dia kamu anggap baik dan benar. Kamu posisikan dia kayak malaikat. Sementara yang tidak suka, apapun dari dia kamu anggap salah, jelek, mau anggap dia wis dadi setan. Padahal manusia itu kan tadi kompleks, macam-macam sisi hidupnya, tidak bisa diseragamkan. Jadi inilah sumber ikhtilaf. Nah, terus di Syekh Al-Wani dijelaskan, iya berbeda itu boleh. Kesimpulannya kan dari sebab-sebab tadi berarti perbedaan itu bisa ditolerir, syaratnya dua. Yang pertama, ketika kamu beda
Bedanya karena kamu punya argumen, bukan asal beda. Enggak mau saya karena dia musuhku, pendapatku harus beda sama musuhku. Nah, itu enggak boleh. Kalau zaman dulu ada istilah WTS. WTS itu Waton Suloyo. Waton Suloyo itu asal beda. Saya enggak suka dia, karena itu aku harus beda dengan dia. Alasannya apa? Enggak tahu. Pokoknya dia musuhku, jadi aku tidak begitu. Itu berarti tidak punya hujah, tidak boleh. Perbedaanmu tidak bisa ditolerir. Terus, kalau memang beda boleh, tapi permusuhan tidak boleh. Mencela tidak boleh. Menjatuhkan, membongkar aib tidak boleh. Boleh berbeda, asal kamu punya argumen, tidak asal beda. Asal beda itu menunjukkan ada fanatisme di situ. Baik pada orang atau pada aliran atau pada kelompok. Yang kedua, tidak didadekke musuh. Orang yang berbeda dengan dirimu, apalagi dicela, apalagi diserang, apalagi dijatuhkan. Kalau ada yang kedua ini, perbedaanmu tidak bisa ditolerir. Tidak ditolerir itu berarti tercela. Jadi ada perbedaan yang terpuji, manusiawi, dan ada yang tercela. Perbedaan yang bisa ditolerir inilah yang nanti jadi rahmat. Ihtilafu ummati rahmah. Itu kalau punya dua syarat ini. Kebalikannya, dia akan tercela kalau sengaja berbeda. Pokoknya aku anti dia, anti pejabat itu. Maka apapun dari pejabat itu harus aku kritik. Nah, itu berarti asal beda. Tidak boleh, tidak islami. Jadi motifnya kedengkian. Sudah tidak suka duluan, itu tidak boleh. Setiap orang ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi buruknya. Kemarin itu ada yang tanya, Pak Faiz pro Soeharto apa anti Soeharto? Pertanyaannya Ibu. Jawabnya gampang. Ya Pak Soeharto itu ya manusia. Ada baiknya pasti, ada buruknya juga pasti. Di bagian-bagian yang baik aku pro, di bagian-bagian yang jelek aku anti. Wah, itu namanya tidak jelas Pak. Ya ben. Jadi, lu caranya tahu yang baik dan tidak baik, ya telitian. Sampai dapat info yang valid. Jangan kamu ngomong jelek tanpa kamu teliti, itu namanya nuduh. Nah, jadi caranya begitu. Tidak ada manusia yang 100% baik, 100% jelek. Maka kita harus adil. Jangan mentang-mentang dia kita benci terus salah kabeh yang dari dia. Atau sebaliknya. Dan hati-hati dengan perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, permusuhan. Sebenarnya urusannya sangat simpel. Lah kok akibatnya besar begini? Kok orang se-Indonesia, umat Islam sedunia jadi pecah, jadi berkubu-kubu. Berarti salah kamu mengelola perbedaan. Ditinjau lagi, perbedaanmu jadi tercela. Harusnya perbedaan itu rahmat, tapi jadi tercela ketika wong cuma beda dalam hal kecil ini aja loh ya, kok terus jadi rusak semua. Nah, itu berarti tercela sudah. Kamu tidak ngukur dampaknya. Yang kamu ukur, yang penting kamu menang. Jadi ada yang boleh terpuji dan yang tercela. Jadi kapanpun kamu mau jidal, mau tabrakan pendapat sama yang lain, coba perhatikan efeknya nanti seperti apa. Kalau memang tidak produktif, tidak manfaat untuk dirimu, seandainya jalan juga justru dampak jeleknya besar, mending dihindari. Paling tidak usah ekspos perdebatanmu. Paling tidak mentok lana amaluna walakum amalukum, selesai. Tidak pakai ekspos debat yang bikin pecah banyak orang, merusak. Nah, itu perbedaan yang tercela. Nah, ketika perbedaan terpuji, dia jadi rahmat. Manfaatnya perbedaan yang jadi rahmat itu secara umum 3. Yang pertama,
kita kaya dengan dalil. Ada mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Hanafi, itu kan kita kaya akhirnya. Oh berarti ada alternatif dalil, dipahaminya tidak kaku, ada macam-macam tergantung menurut siapa, kan gitu. Itu kita kaya dalil. Yang semakin banyak kita membacakan semakin kita dalil, semakin kita adu argumen kan semakin kita wawas. Oh iya ada pandangan kayak gitu dalilnya begini. Saya tadi pandanganku kayak gini dalilku ini. Itu kan kita semakin kaya. Dan para ulama zaman dulu sangat ngerti ini. Jadi mereka tidak masalah berbeda. Padahal itu relasinya banyak yang guru murid. Malik, Hanafi, Syafi'i itu kan relasi guru murid. Tapi masing-masing punya perbedaan pikiran. Tidak apa-apa. Akhirnya fikih jadi kaya dengan pikiran, kaya dengan dalil. Ternyata bisa begini juga bisa begitu. Tergantung cara kita menggunakan dalil. Nah, itu manfaatnya perbedaan. Kalau perbedaan nggak boleh atau perbedaannya tercela semua, pasti tidak akan ada mazhab-mazhab yang bikin kita punya banyak alternatif. Begitu kita kaya dalil kan enak. Oh, ada yang argumennya begini, ada yang bilang aurat itu ABCD, ada yang bilang jilbab itu begini, ada yang bilang begitu. Itu kan kita kaya perspektif. Semakin kaya kan semakin kita tidak gampang ngamuan. Oh mungkin ulama itu ikut mazhab ini loh. Kalau mazhab ini dalilnya itu. Kan gitu. Kayak aurat itu kan kalau Syafi'i dari udel sampai dengkul misalnya kalau sholat. Jadi kamu sholat hanya pakai sarung yang pendek itu hanya pakai di bawah dengkul. Atau celana yang sampai bawah dengkul itu kan boleh. Asal ketutupan semua. Tidak pakai atasan juga boleh. Yang penting udelnya ketutup kan. Itu versinya Syafi'i. Ada mazhab yang aurat itu kubul wa dubur. Kubul wa dubur itu berarti kamu pakai celana dalam saja. Itu boleh keluar rumah, tidak apa-apa. Auratnya sudah ditutup. Ada loh mazhab yang begitu. Itu kan ada malah kalimatnya kalau di kitab agak ngeri. Baina kubul wa dubur. Baina itu kan di antara. Nanti kalau diartikan letterlek jadi aurat itu antara kubul sama dubur itu cuma sedikit itu. Oke. Jadi enggak ya maksudnya kubul sama duburnya nanti kamu baina beneran cuma kamu tutup pakai. Jadi lo itu kaya kita. Loh, kayak gitu itu loh ada dalilnya ternyata. Jilbab harus pakai cadar apa enggak? Harus kelihatan matanya saja apa wajahnya saja apa rambutnya apa? Ada dalilnya semua ternyata. Dan tapi kan benar dalilku Pak. Ya setiap ulama, setiap mazhab menganggap benar dalilnya. Kalau enggak ya dia enggak bikin mazhab. Enggak bikin pikiran. Ya kamu silahkan milih. Tanpa harus marah-marah. Hari ini kenapa banyak konflik? Kamu enggak bisa mendengarkan orang lain punya pendapat berbeda. Telingamu enggak kuat. Untuk mendengarkan orang berbeda itu yang hari ini terjadi banyak konflik. Padahal itu urusan-urusan furu'iyah. Banyak ulama yang kita dituduh orang jelek hanya gara-gara yang furu'iyah tadi. Padahal jasanya besar. Hari ini. Terus perbedaan pendapat tadi membuat umat Islam luas. Terjadi tafahum. Terjadi saling menghargai. Saling menghargai kalau sama tidak luar biasa. Tapi begitu berbeda kita saling menghargai. Itu kan luar biasa. Terus interaksinya produktif. Saya punya dalil, kamu punya dalil, enaknya kita gimana? Kan itu produktif. Nanti bisa melahirkan sintesis, bisa mauquf, bisa tarjih, bisa macam-macam. Bisa ijma, macam-macam. Hubungan sosial jadi lebih harmonis. Dan yang terakhir, manfaatnya lagi, kita banyak alternatif. Misalnya yang Syafi'i, kalau menyentuh perempuan, wudunya batal. Oh, itu yang haji kan bingung, haji itu desekan. Begitu kesenggol perempuan, wah wudu lagi, kesenggol wudu lagi, kamu gak selesai-selesai tawafnya. Ada yang punya pandangan beda loh.
Oh iya, nyenggol tidak apa-apa kalau memang tidak bernafsu. Jadi kuncinya di nafsunya. Kalau ada nafsunya ya berarti batal. Kan ada yang begitu. Jadi senggol-senggolan tidak apa-apa. Asal tidak nafsu. Kecuali sengaja nafsu, sengaja nyenggol lumayan. Ada senggolan gratis. Oh itu ya mumpung haji, orangnya bajunya minimal, semua nyenggoli kabeh. Wis. Itu beda lagi. Kan tidak batal toh Pak. Ya wudumu tidak batal. Tapi hajimu batal. Oke, jadi ada manfaatnya ternyata, banyak alternatif. Jadi kita tidak gampang ngamuan. Oh mungkin madhabnya beda. Oh mungkin ulama yang dirujuk beda. Itu kan enak, daripada terus ngamuk-ngamuk. Terus, nah ini triknya. Gimana Pak? Agar perbedaan tidak jatuh pada perselisihan, tidak jatuh pada bencana. Ini tips-tips dalam perbedaan. Yang pertama, tidak berlebihan. Ada hadisnya Nabi, saya ambil di situ. Iyakum wal hulu fa innama halaka man kana qablakum bil hulu fiddin. Nabi wanti-wanti, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama. Karena hancurnya umat-umat sebelum kamu dalam agama itu karena berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa ya? Kayak soleh-soleh, kayak soleh-soleh. Pokoknya apa-apa agama, apa-apa dalilnya agama. Pakai kacamata dalilnya apa? Kayak gini boleh nggak secara agama, selalu berlebih-lebihan. Yang tidak penting diagamakan. Nah, itu berlebihan. Katanya Nabi, dulu umat hancur gara-gara itu, umat sebelummu. Nabi wanti-wanti, jangan sampai umat sekarang juga hancur gara-gara itu. Ngertilah prioritas, mana penting, mana tidak penting. Maulah ngalah, jangan egois terus. Jangan berlebih-lebihan kalau dalam agama. Agama cirinya tashil, memudahkan. Dulu saya pernah belajar fikihnya haji itu, waktu mau haji. Saya membaca semua hadis tentang haji. Setiap kali Nabi ditanya oleh sahabat hubungannya sama haji, jawabannya mesti boleh. Nabi kalau saya haji gini-gini boleh enggak? Boleh. Nanti ada sahabat tanya, selalu boleh, coba kamu cek. Yang bagian ada tanya jawabnya, jawabannya pasti boleh. Itu bagi saya ini luar biasa, berarti Nabi itu prinsipnya memang tashil dalam agama. Dalam banyak hal Nabi itu luwes, ndak kaku. Jadi jangan hulu, jangan berlebihan. Nanti di kitab disebut di antara cirinya berlebihan itu cerewet. Terlalu banyak tanya, cirinya orang Yahudi zaman dulu. Oh, apa wae ditakoki. Yang ndak penting ditanya. Itu contohnya banyak. Itu contohnya berlebihan. Wong tiap hari sudah sholat masih tanya macam-macam detailnya sholat. Lah sholatmu kemarin kayak gimana? Belajar dulu baru sholat, kalau tidak paham tanya. Tapi kan ada yang iseng, tanya aneh-aneh yang tidak ada dalam kenyataannya. Itu hulu. Pak, saya kalau sholat bajunya belum dicuci 3 hari, kemudian itu kan cuma kira-kira bayangan. Boleh apa enggak Pak? Saya sholat malam-malam cuma dari udel sampai dengkulnya saja, tapi kan nggak ada orang lain Pak, nggak pakai kaos, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, dari udel sampai dengkul itu bagian depan belakang apa depannya aja Pak? Belakangnya enggak bisa. Nanti ditutup udel sampai dengkul tapi belakangnya kelihatan. Ya, itu kan lebih gawat lagi. Ada loh yang kayak gitu ya. Coba kamu lihat teman-temanmu yang sholat pakai jin yang modelnya low rise itu, apa low rise itu. Yang kalau kamu dungkluk pantatnya kelihatan. Apalagi kaosnya kaos yang slim fit yang agak kekecilan itu. Jadi setiap kali kamu ruku, orang di belakangmu lihat bokongmu. Nanti kamu, Mas kelihatan bokongnya. Lu sholat itu kan yang ditutup udel sampai dengkul. Bokong kan gak termasuk. Ya,
Berarti dalilnya kurang lengkap itu berarti. Oke, enggak, jangan berlebihan. Jangan mikir aneh-aneh, jangan tanya yang mustahil-mustahil. Terus yang kedua, utamakan dulu yang muhkamat, yang pasti-pasti. Pak, kalau sholat kayak gini hukumnya apa? Kalau sholat tahajud jam menjelang subuh bisa enggak? Kalau sholat begitu ditanya, kamu sholat tahajud enggak? Enggak pernah, Pak. Yang pasti-pasti aja lah. Yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Terus kalau urusan ijtihadiyah jangan kaku-kaku. Jadi jangan keras. Ijtihadiyah itu berarti pendapatnya ulama yang bisa salah, bisa juga benar. Monggo yang mau setuju, monggo yang mau tidak setuju. Itu sifatnya ijtihadiyah. Bukan urusan yang mahdoh. Jadi tidak harus kamu tawuran gara-gara ijtihad. Yaitu ijtihadnya ulama sana beda sama ijtihadnya ulama sini. Terus untuk tidak kena dampak buruk perbedaan, perkaya wawasan, tambah ilmu. Itu harus. Semakin luas ilmumu, semakin kamu tidak gampang ngamuan. Terus perjelas problem, pengertian, istilah. Banyak orang debat tapi dia tidak tahu problemnya, definisinya juga tidak tahu. Definisi misalnya, ini kita debat tentang nikah siri. Terus sudah gegeran, sebentar, nikah siri itu apa? Banyak orang yang salah paham tentang nikah siri. Untuk meminimalisir perbedaan, ayo samakan visi dulu, definisinya apa? Saiki PKI itu apa sih yang dimaksud? Orang yang berpaham komunis atau aliran organisasi massa. Kan judulnya partai itu PKI itu. Itu paham apa partai? Kalau partai kan memang sudah ndak ada. Kamu PKI ya? Loh, orang kok disebut partai itu gimana? Loh, itu kan definisi. Jangan-jangan begitu tahu definisinya, oh keliru, sebenarnya yang dimaksud bukan komunis tapi yang teroris. Jadi kalau PKI ndak neror, ya bunuh-bunuh orang itu namanya neror. Itu ndak masalah orang memperjuangkan aspirasi untuk bikin masyarakat tanpa kelas misalnya. Atau seperti apa sih duduk persoalannya, itu perjelas problem. Banyak orang gegeran karena problemnya ndak jelas. Terus dampak buruk biar tidak terjadi, prioritaskan masalah-masalah besar. Kita harus punya skala prioritas. Urusan besar didahulukan, bukan urusan kecil dicuekin. Tapi kalau memang waktu dan ruangnya ada ya kita urusi. Tapi kalau hanya furu'iyah, ijtihadiyah, monggo lah, yang besar-besar didulukan. Persatuan umat lebih penting. Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Ini loh yang didahulukan, punya prioritas. Hari ini kita sama sekali tidak punya prioritas. Isunya tergantung media. Apapun isu yang digoreng, diangkat oleh media, medsos atau media TV, resmi, internet, itu yang kita anggap problem besar. Terus bareng-bareng dibahas, padahal tidak mesti. Harus ada skala prioritas. Kalau tidak, nanti waktu kita habis untuk urusan-urusan tidak penting. Yang jawabannya bisa iya, bisa enggak. Terus kalau memang ada kesepakatan, ya kita harus komitmen. Kalau memang berbeda, ya kita harus toleran. Kan itu rumusnya. Kalau rumus ini kita pakai, dampak buruknya perbedaan bisa diminimalisir. Terakhir, tahan diri. Kayak tadi, siapapun yang masih menuhankan Allah, masih la ilaha illallah, jangan kesusu kita nilai apapun dia sebelum sangat jelas buktinya dia sudah meninggalkan la ilaha illallah. Kalau ditanya masih Allah Tuhannya, itu ojo kesusu dikafir-kafirkan dulu. Dari beberapa hal ini nanti beda pendapat mungkin dampaknya tidak jadi bencana. Bisa dia jadi rahmat. Semakin kuatnya kita. Beda-beda itu kan enak. Membuat kita semakin kuat. Kalau orang Islam jadi ahli fikih semua, tidak ada yang ahli sains,
ya Islam berat juga menghadapi persaingan dengan peradaban lain. Kalau semua umat Islam ahli musik semua, aku nyanyi terus ra ono sing ahli fikih ya susah. Kalau semua umat Islam ahli filsafat semua ngeyel kabeh ya susah. Jadi harus ada yang ahli apa, ada yang pinter apa. Ya memang harus beda-beda. Dari situ ikhtilaf jadi rahmat. Kita jadi kuat. Kalau pas musuh musik-musikan, musik Islam lebih bagus. Ahli musiknya keluarkan. Pas filsafat-filsafatan, filsafat Islam canggih. Ahli filsafatnya keluar. Kalau pas urusan apa, kan kita punya banyak ahli. Tapi ini ahlinya sama semua, tidak ada keragamannya, ya malah kita lemah. Itu menghindari dampak buruk. Kalau harus debat, kalau terpaksa harus debat, ini rumusnya ini. Yang pertama, husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon itu musuh debatku ini sebenarnya orang baik, tujuannya juga baik. Cuma argumennya saja yang beda sama saya. Mungkin dia bacaannya kurang luas, mungkin dia salah paham, makanya sekarang saya ajak diskusi. Itu namanya husnudzon. Kenapa debat itu selalu hasilnya tidak bagus? Karena dua-duanya suudzon. Dua-duanya menganggap yang lain sudah sesat duluan. Itu mesti tidak jadi. Yang terjadi saling menaklukkan, bukan saling kerjasama untuk menemukan kebenaran. Terus hargai pendapat yang lain. Jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekan. Orang itu saya bilang tadi, meskipun jelek, kalau diomongi jelek, dia marah. Kamu sendiri berkaca, jane wajahku ya elek. Tapi begitu yang lain, wajahmu kok jelek, kamu kan marah juga. Meskipun dulu saya objektif loh, ya neng objektif ya objektif lah, neng jangan gitulah. Itu namanya tidak menghargai. Tidak memaksakan kehendak, itu pasti. Karena begitu ada pemaksaan yang terjadi resistensi, perlawanan. Meskipun mungkin yang maksa benar, tapi dipaksa itu tidak enak. Pasti orangnya akan melawan. Lapang dada menerima kritik, itu tadi sudah dijelaskan di depan. Omong, cari kata-kata baik. Tidak usah caci maki, tidak usah kasar. Diingatkan yang baik. Seandainya mengingatkan dari jauh pakai ceramah, ya diingatkan yang baik. Ada saudara kita yang pendapatnya berbeda. Saya yakin semangatnya baik, keinginannya baik, tujuannya juga baik. Cuma beda dalil sama kita. Kalau mau mendengarkan dalil saya ini loh. Kan itu kan enak. Daripada dasar orang Wahabi, dasar orang tukang bid'ah, dasar orang, ya mesti aja yang diingatkan akan resisten. Kita sudah marah-marah duluan, nuduh duluan, mencaci duluan. Kalau memang harus debat, tujuannya mencari yang lebih benar, bukan saling menjatuhkan, itu pasti. Akhiri debat dengan komitmen bersama. Kalau ketemu, ternyata ada kebenaran yang bisa kita sepakati, ya komitmenlah untuk menjalankan kebenaran itu. Kalau tidak bisa, mauquf. Ya sudah, monggo, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Saya hargai pendapatmu, kita saling maklum. Kita jalan dengan kebaikan dan kebenaran kita masing-masing. Fastabiqul khairat. Yang terakhir, akhiri apapun hasilnya dengan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu mana yang paling benar. Biar tidak jatuh pada kesombongan. Seandainya saya nyampe pada terminal yang namanya kebenaran, itu dari Allah. Seandainya belum, ya memang Allah yang maha tahu. Saya selalu memohon, selalu menuju ke sana. Jadi terminal terakhir harus tetap wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran yang kita temukan hari ini itu kebenaran sejauh pandangan kita, sejauh wawasan kita. Jadi itu kalau terpaksa harus debat. Tadi di awal ada ayat, di akhir ada ayat. Ayat yang pertama populer. Jadi di antara ayat adabul ikhtilaf itu yang pertama ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhonni, suudzon tadi. Pokoknya hindari, dalilnya jelas.
Kalau besok ada postingan WA, Facebook macam-macam tanpa data akurat, ngomong yang jelek-jelek, itu namanya suudzon. Pasti jelek. Sebagian besar dzon, ba'da dzoni ismun. Hindarilah. Tidak usah pakai dzon. Apalagi kamu tidak nemu jeleknya, tapi kamu cari-cari jeleknya. Wala tajassasu. Saling mengoreksi, meneliti jelekmu di mana, itu tajassus. Temanmu jadi tidak aman, dekat-dekat dia khawatir aku. Nanti begitu aku jelek dipoto, diposting. Nah itu tajassus. Jadi meneliti jeleknya teman, itu contoh. Biasanya hari ini yang populer itu. Level kita, tapi naik level politikus kan dicari salah-salahnya, bahkan salah-salahnya dulu-dulu dicari. Mantan-mantan pacarnya yang lama dicari, diwawancara kira-kira jeleknya apa, itu namanya tajassus. Jadi walayah tabak dukum bakdo, kalau ini populer. Jangan ghibah meskipun kamu tahu bukti konkretnya tentang kejelekannya. Ini sudah tidak dzon lagi, sudah tidak nyari-nyari lagi. Ada faktanya Pak, saya tahu sendiri kejelekannya. Sudah kalau itu aib, tidak usah diomong-omongkan. Apalagi di publik. Kalau memang mau, tawasau bil haq padanya secara pribadi. Karena begitu di publik, itulah yahtab ba'dukum ba'do. Saling ghibah. Analoginya, yakulalah ma'akhihi maitan. Kamu sedang makan bangkainya saudaramu sendiri. Ya kalau sudah terlanjur kemarin-kemarin kamu sudah dzon, kamu sudah tajassus, kamu sudah ghibah, ayo bertobat. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan sangat penyayang pada manusia. Jangan khawatir. Dan ini juga adab dari surat Luqman. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Waqsid fi masyika ini berjalanlah pelan-pelan dan terarah. Jangan kesusu. Melakukan sesuatu yang hati-hati. Waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak, apalagi teriak-teriak ngomong jelek tentang orang lain. Ini perintahnya Quran. Jadi waqsid fi masyik, hiduplah secara hati-hati, hiduplah tidak kesusu, tidak keburu-buru. Berjalanlah itu waqsid. Waqsid fi masyika itu berjalanlah pelan-pelan sederhana. Dan waqdud fi sautik, rendahkan suaramu, jangan suka berteriak-teriak. Disindir oleh Al-Quran di kalimat selanjutnya, inna angkarol aswati la sautul khimar. Suara paling tidak enak didengar itu suaranya keledai. Jadi kalau kamu ngomongmu tidak waqdud, ngomongmu tidak merendah, menyombongkan diri, teriak-teriak, melecehkan orang lain, diibaratkan suaranya keledai. Itu sindirannya Al-Quran. Jadi ya mungkin ada yang di antara kita besok jadi da'i, ngomongnya juga tidak harus tinggi terus membanggakan dirinya, mencaci maki orang lain. Kalau kamu begitu, la sautul himar, kayak suaranya keledai. Jadi itu adab ikhtilaf dalam Islam. Terakhir, ini ada yang kepotong. Saya ambil ada puisi bagus yang ditulis oleh Syekh Alwani beberapa hari menjelang beliau meninggal. Ini yang menyampaikan putrinya, namanya Zainab Alwani. Jadi ini puisi judulnya Aku Muslim, tapi katanya laptopnya error. Tidak mau dibuka. Nanti kamu copy aja puisi ini. Isinya bagus. Semacam isyarat bahwa inilah ciri muslim yang baik. Jadi muslim yang baik itu di antara ciri-cirinya, tak bacakan ya. Mumpung bisa dibuka. Siapa tahu nanti ada yang gak sempat ngopi. Aku seorang muslim. Aku memuliakan keadilan, mengagungkan kebebasan, menghargai manusia, menunjukkan kelembutan kepada yang lemah, dan mengingatkan yang berkuasa
tentang yang satu, yang jauh lebih berkuasa dibanding mereka. Aku menasehati si kaya hak-hak orang miskin dalam kekayaannya, dan aku ingatkan orang-orang miskin bahwa orang kaya itu dipercaya Tuhan dalam kekayaannya untuk memenuhi hak-hak si miskin. Aku cintai kebaikan, menyeru kepada kebajikan, menolak keburukan, menentang kekerasan, menyukai kelembutan, berpegang kepada hidayah dan melindungi kebenaran. Aku memerangi kesalahan, melarang kecurangan, dan ingin selalu lebih baik sejauh aku mampu. Aku muak dengan peperangan, menyukai kedamaian, mencintai kehidupan, dan ingin hidup dalam keindahan. Aku takut kematian, namun aku percaya bahwa ia adalah jembatan yang harus diseberangi dari kesementaraan menuju keabadian. Kudambakan akhir yang indah dan kumohon lindungan Tuhan dari akhir yang nista. Aku memimpikan surga, menjauhi neraka. Aku sukai keamanan, enggan dengan kekacauan, dan jijik dengan kebencian. Aku bukan orang yang tak tahu malu, kasar dan merusak. Nasabku berjalin sampai Adam dan Hawa. Adam adalah ayahku dan Hawa adalah ibuku, dan semua orang adalah saudaraku. Tak boleh aku menghinakan satu pun dari mereka atau mengkhianati satu pun di antara mereka. Aku berusaha untuk memandu mereka ke jalan cahaya di depan mereka, menggandeng tangan mereka ke surga dan menghalangi mereka agar tak tercampak ke neraka. Aku mencintai alam semesta dan merupakan bagian darinya. Kusayangi semua tetanggaku di dalamnya. Pepohonan, bebatuan, tetumbuhan, hewan-hewan, gunung, dan lautan. Tuhan yang Maha Agung menciptakan aku darinya, lalu mengembalikan aku padanya. Nya itu maksudnya pada alam. Dan darinya aku akan bangkit kembali. Mengagungkan kebenaran adalah keinginanku. Menyebarkan kedamaian dan keamanan adalah tujuanku. Dan berjuang bersama semua sahabatku untuk mewujudkan hal itu adalah jalanku. Tuhan adalah tujuan puncakku, kedamaian adalah targetku, keamanan adalah tuntutanku, terorisme adalah musuhku, pertikaian adalah lawanku, dan kedamaian hati adalah maksudku. Apakah engkau mengenaliku? Adakah yang lain di muka bumi ini yang juga seperti aku? Aku seorang muslim. Jadi dari Syekh Al-Wani, kalau kalian ingin jadi muslim yang sejati, semoga kalimat-kalimat ini cocok dengan hidup kalian. Kalau tidak cocok, berarti Islamnya harus dicek lagi. Oke, alhamdulillah sesi taklim, sesi scientific attitude bulan ini sudah selesai. Minggu depan kita ganti sesi. Sudah agak lama kita di timur, sekarang minggu depan ke barat. Bulan Oktober kita temanya filsafat beneran. Ini yo filsafat beneran juga. Kita ketemu dengan, mumpung rame-rame orang bahas komunisme, kita bahas kritik Marxisme. Ada aliran namanya neo-Marxisme. Kita temui 4 tokohnya. Kita ambil 4, sebenarnya banyak. Dari teori kritis generasi pertama kita ambil Marcuse yang nulis One Dimensional Man. Terus tokoh generasi kedua sebenarnya dulu pernah, cuma rekamannya gagal. Kemudian slide-nya hilang kelihatannya. Cuma dulu dalam konteks hermeneutik kelihatannya. Malam ini kita ngomong dalam konteks neo-Marxisme, Habermas. Marcuse, Habermas. 2 lagi kita ambil Antonio Gramsci sama Louis
Althusser. Jadi 4 orang tokoh neo-Marxisme. Semoga bisa terlaksana minggu depan, bulan depan, di bulan Oktober. Jadi Marcuse, Habermas, Gramsci, dan Althusser. Ini alirannya namanya neo-Marxisme. Mengkritik Marx tapi melanjutkan bagian-bagian yang dianggap masih relevan. Jadi Marxisme itu ya ndak jelek semua, ya ndak bagus semua. Cara menyikapi Marxisme secara proporsional. Oke, ketemu bulan depan dengan hawa yang lebih barat dan filosofis. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.